Oke, selamat siang semuanya, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur sekali saya boleh diundang untuk memimpin acara ibadah siswa yang ada di Kalang Kudus. Ya, teman-teman, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri ya. Nama saya Cahya Tantama. Kalau di luaran misalnya ketemu saya, boleh panggil saya Ko Cahya. Tapi kalau di konteks sekolah mungkin panggilnya Pak Cahya gitu ya. Ya, saya bersyukur hari ini saya boleh diundang oleh ibu guru kita, yaitu Ibu Rina. Apakah penyebutannya sama? Gimana? Oh, sama ya, Ibu Rina juga ya. Oke, terima kasih Bu Rina sudah mengundang saya. Ya, teman-teman, saya saat ini pelayanan di GKI Harapan Indah Bekasi. Bersyukur saya boleh melayani di Kalam Kudus ini secara virtual. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, kita mau bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke, baik teman-teman, saya akan membacakan ayat, ada 2 ayat, ada bagian yang akan kita sama-sama buka ya teman-teman ya. Bagian yang pertama, kita mau lihat dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 44. Injil Matius pasal 5, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke, kemudian bagian yang kedua, kita mau buka dari kitab Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal yang kedua, ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, tema yang diberikan pada saya adalah tentang mengasihi musuh. Ya, seperti background yang saya pakai ini ya. Love your enemies ya, love your enemies. Teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Nah, teman-teman, bagian ini love your enemies rupa-rupanya sudah kita bahas ya. Ini kali kedua mungkin ya. Minggu kedua kita membahas tema ini. Dan rasa-rasanya untuk mengasihi musuh kok susah ya teman-teman ya, sehingga harus dibahas sebanyak 2 kali pertemuan ibadah. Nah teman-teman, kenapa susah? Karena kita ini kadang merasa bahwa musuh itu adalah seseorang yang harus dibenci, harus dibalas, dan tidak boleh diberikan ampun. Karena namanya musuh kan ya, karena namanya juga lawan, itu adalah satu hal yang harus kita benci, harus kita musuhi. Namanya aja musuh ya, dimusuhi. Teman-teman, apakah memang demikian yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam diri kita, anak-anak Tuhan? Tentunya tidak. Tuhan ingin supaya setiap kita itu bisa mengasihi, termasuk mengasihi musuh-musuh kita. Karena apa teman-teman? Karena mengasihi itu tidak pandang bulu,
tidak pandang warna kulit, tidak pandang perlakuan orang terhadap kita, dan juga tidak memandang suku, agama, dan lain sebagainya. Kalau kita mau mengasihi, kita kasihi dengan tulus. Kita mau memberi diri untuk mengasihi mereka, termasuk kepada musuh-musuh kita, termasuk kepada orang-orang yang berlainan dengan kita. Nah, teman-teman, kita harus tahu tentang kasih ini. Mengasihi, kasih adalah kata kerja, di mana kita ketika mengasihi, kita ini belajar juga untuk memberi diri, dan juga belajar untuk berkorban. Karena di dalam kasih itu selalu ada hal yang kita lepaskan. Nah, makanya kita perlu berkorban. Kalau kita suka nih terhadap lawan jenis ya teman-teman ya, masa-masa kita kan mulai cinta monyet gitu ya, sama orang yang lebih cantik, lebih cakep, kita suka. Nah teman-teman, kalau kita suka kepada orang, cinta kepada mereka, tentu kita ingin memberikan yang terbaik. Tentu kita ingin supaya orang tersebut merasakan cintanya kita. Nah, gimana cara merasakan cintanya kita? Ya kita berusaha untuk memberikan apa sih yang disukai olehnya. Kita berkorban, kita merelakan diri kita untuk membeli sesuatu supaya kita bisa menyatakan cinta kepada orang tersebut. Inilah teman-teman, mencintai, mengasihi itu butuh pengorbanan. Termasuk di dalam mengasihi musuh kita. Kita pun juga harus mengorbankan sesuatu. Apa itu teman-teman? Mengorbankan ego kita, mengorbankan keakuan kita, dan juga mengorbankan mungkin kalau kita punya harga diri yang tinggi, kita kesampingkan itu semua. Demi apa? Demi mengasihi musuh-musuh kita. Yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah gampang atau sulit? Tentu kita menjawab semua sulit, gak gampang. Karena kita ini masih suka ketika mengasihi, itu pilih-pilih. Kita mau mengasihi orang yang cakep aja. Kita mau mengasihi orang yang cantik aja, gitu ya. Kita mau mengasihi orang-orang yang juga mengasihi kita. Jadi adanya balas budi, timpal balik. Kita masih hitung-hitungan, teman-teman, untung dan rugi di dalam mengasihi atau mencintai seseorang. Nah, makanya ketika suruh untuk mengasihi musuh, kita masih sulit untuk melakukan itu. Karena ada hitung-hitungan tersendiri. Namanya musuh kok harus dimusuhi dong, harus dilawan, harus balas dendam. Itu yang ada di dalam mindset kita, teman-teman. Yang ada di dalam pikiran kita itu masih itu semua. Kalau musuh harus dilawan, harus balas dendam. Nah, disinilah teman-teman perintah dari Tuhan Yesus kepada kita. Apa teman-teman? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah teman-teman, ini ada satu perbuatan yang bagi kita mustahil untuk dilakukan. Namun kalau kita ingat, kita ini sudah menjadi anak Tuhan, hidup kita sudah dipulihkan, dan kita sudah merasakan cinta kasih dari Allah yang luar biasa. Kita yang dahulu juga adalah musuh Allah, kita yang dahulu adalah seteru Allah, tapi Allah mau mengasihi kita sedemikian rupa, Ia merelakan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita telah diubahkan, kita yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mau meneladani akan cinta kasih Allah itu, akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Betapa kita yang berdosa, betapa kita yang hina, boleh mendapatkan kasih Allah itu. Nah, teman-teman, kita mau belajar itu. Sehingga ketika kita mau mengasihi musuh kita ingat nih, oh dulu sebelum aku jadi orang Kristen, sebelum aku menjadi anak Tuhan, aku pun juga adalah musuh Allah. Aku pun juga adalah seteru dari Allah.
Aku banyak sekali berdosa, mengabaikan Tuhan, najis, jijik di hadapan Tuhan, perbuatanku kotor, perbuatanku sangat mendukakan hati Tuhan. Tapi rupa-rupanya Tuhan mau menolong aku. Tuhan mau mengasihi aku apa adanya. Tuhan mau menerima aku apa adanya. Tuhan sangat mengasihi aku. Oleh sebab itu, aku mau belajar untuk mengasihi musuh-musuhku. Karena dahulu aku pun juga adalah musuh Allah, seteru Allah, tapi Allah mau mengasihi aku apa adanya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, belajar untuk mengasihi musuh. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah adalah kasih. Kasihnya kepada kita itu 100%. Allah tidak pilih-pilih kasih. Allah tidak pandang muka, tidak pandang bulu. Allah mau menerima kita apa adanya. Allah sungguh mengasihi kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, saya pernah punya pengalaman tentang mengasihi musuh. Nah, pengalaman saya ini cukup mengejutkan juga bagi saya, karena seseorang yang saya anggap dalam tanda kutip musuh itu, sebelumnya saya nggak pernah kenal, teman-teman. Bayangkan ya, musuh orang yang sebelumnya nggak saya kenal, nggak dekat, tapi bermusuhan sama saya. Nah, kadang kan kalau kita punya musuh nih, punya orang yang benci kita, bukankah sebelumnya orang itu pernah kenal kita, pernah deket sama kita, ujung-ujungnya malah jadi musuhan, gitu ya. Nah, ini saya punya temen, nggak pernah kenal, mendadak jadi musuh saya. Nah, gini ceritanya, teman-teman. Waktu itu saya kuliah, setelah liburan kuliah, saya biasa liburan ke Solo gitu ya, karena kampung halaman saya di Solo. Nah, waktu saya liburan itu saya ngajak pergi temen cewek saya. Nah, ini adik kelas waktu itu, waktu SMA, adik kelas saya ajak makan siang. Nah, waktu saya ajak makan siang itu, dia nggak cerita apa-apa kalau ternyata dia sudah punya pacar. Dia sudah punya kekasih hati. Nah, singkat cerita teman-teman, saya pulang dan kemudian kembali kuliah. Nah, waktu kuliah itu, tiba-tiba ada seseorang yang menteror saya. Wah, kebun binatang keluar semua, teman-teman. Mulai dari anjing, kucing, dan lain sebagainya itu disebutin semua. Wah, pokoknya maki-maki saya nggak jelas. Saya bingung ini siapa gitu ya. Kemudian saya bales. Waktu itu nggak ngetren WhatsApp ya. Zaman saya masih BBM dan juga masih apa namanya SMS, teman-teman. Waktu itu SMS. Dia SMS saya. Mau caci maki keluar, terus kemudian saya bales, kamu siapa? Kok tiba-tiba maki-maki dan lain sebagainya? Kamu ini siapa? Ah, nggak usah sok nggak tahu gitu ya. Kamu ini bla 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 sudah ngajak makan pacarku bla 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 yang namanya bla 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 bla. Oh, kemudian saya ngeh, teman-teman. Saya ngeh, ternyata dia adalah kekasih hati adik kelas saya itu. Nah, teman-teman, singkat cerita, kita dikumpulkan. 3 orang itu di teleconference. Nah, zaman itu kalau teleconference, udah luar biasa, teman-teman. Kalau zaman sekarang kita setiap hari nge-Zoom, setiap hari pakai Google Meet, teleconference, jauh-jauhan, tapi bisa ketemu. Nah, kita teleconference. Pikirnya mau baikan, teman-teman. Pikirnya mau rekonsiliasi. Tapi ternyata dia malah tambah menjadi-jadi. Tambah maki-maki, tambah marah-marah, dan lain sebagainya. Kebun binatang keluar lagi. Aduh, saya pusing setengah mati, teman-teman. Ini gimana caranya? Orang ini mau dikasih pengertian, nggak mau. Dikasih klarifikasi, nggak mau. Wah, saya bingung. Di sini, teman-teman, saya belajar untuk mengasihi dia. Sebelumnya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, malah jadi musuh, gitu ya. Saya nggak mampu, teman-teman, untuk mengasihi. Jujur, nggak mampu.
Waktu itu saya nggak mampu, saya hanya berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, gimana ya caranya untuk menyadarkan orang ini? Saya berdoa, minta hikmat, Tuhan berikan saya hati yang mau mengasihi dia, meskipun dia sudah caci maki, saya sudah jelaskan, saya sudah berusaha ngomong baik-baik, tapi dia nggak mau tahu. Tuhan tolong saya, berikan saya hati yang mau mengasihi. Nah, teman-teman, mulailah saya ngajak ngobrol enak, kasih ayat-ayat firman Tuhan, saya ingatkan tentang Tuhan itu ada, saya minta maaf, minta pengampunan dari dia nggak terima. Malah dia ngomong apa? Tuhan itu nggak ada. Jangan pakai nama Tuhan. Jangan pakai ayat-ayat Alkitab. Saya nggak percaya Tuhan. Wah, teman-teman, saya mulai down lagi. Saya mulai nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya teman-teman, saya hanya bisa berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Di dalam doa-doa saya sebutkan nama dia, saya minta Tuhan mengubahkan hatinya, supaya dia punya hati yang lembut. Saya juga udah belajar untuk mengampuni, mengasihi dia. Akhirnya teman-teman, saya lost contact sama, dalam tanda kutip, musuh saya ini. Saya lost contact setahun, 2 tahun, nggak tahu kabarnya gimana. Dan singkat cerita teman-teman, akhirnya teman ini putus sama adik kelas saya. Tapi adik kelas saya ini punya pacar yang lain, bukan pacaran sama saya ya. Punya pacar yang lain akhirnya. Dan setelah itu singkat cerita, tiba-tiba ada SMS masuk ke saya. Nomornya nggak dikenal, saya nggak tahu itu nomor siapa. Kalau zaman sekarang kan gampang ya, kita nggak tahu nomor siapa, bisa pakai aplikasi Get Contact misalnya, atau Caller ID, dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu tuh nomor siapa. Dia ngomong gini, teman-teman. Cahya, saya minta maaf ya, atas kejadian yang dulu pernah terjadi di antara kita. Sekarang saya sudah menemukan Tuhan, dan Tuhan itu memang ada. Salam, kemudian namanya. Teman-teman, saya kaget setengah mati. Benar-benar kaget. Kok bisa ya? Dia yang dulu maki-maki saya, dia yang dulu nggak suka sama saya, dia yang dulu musuh saya, akhirnya dia berubah dan bertobat. Waktu saya terima itu, teman-teman, merinding saya. Kok bisa ya? Hanya saya kemudian berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau mampu mengubahkan hati orang yang jahat menjadi lembut, dan akhirnya dia bisa menemukan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ajaib luar biasa. Teman-teman, dari kisah pengalaman hidup saya ini, saya ingin katakan kepada teman-teman, yuk kita mengasihi musuh kita. Kalau kita nggak bisa menyatakan doa sama Tuhan, minta Tuhan berikan kita hikmat, dan minta Tuhan sendiri yang bertindak. Karena pengalaman saya, ternyata Tuhan bertindak. Ternyata Tuhan memberikan anugerah mengasihi musuh saya itu. Dan akhirnya saya pun mengatakan pada dia, saya sudah memaafkan kamu sejak jauh-jauh hari. Bersyukur kalau kamu sudah ketemu Tuhan, jadilah anak Tuhan yang baik. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kiranya kita boleh memiliki kebesaran hati untuk mengasihi musuh-musuh kita. Meskipun sulit, doakan. Minta Tuhan membukakan jalan. Minta Tuhan memberikan kita hikmat. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, love your enemy. Sulit memang,
Tapi anugerah Tuhan memampukan kita untuk kita boleh mengasihi musuh-musuh kita. Roh Kudus akan bekerja melalui kita dan di dalam kita, supaya kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita, meneguhkan kita kembali, agar kita boleh menunjukkan kasih kepada orang-orang di luar sana, tanpa pandang bulu, tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat dari suku mana mereka. Kasihilah mereka. Tunjukkanlah kasih Kristus yang kita miliki di dalam hati. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki hati yang mau mengasihi, bahkan mengasihi musuh kami. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh menunjukkan kasih itu kepada orang di luar sana, kepada musuh-musuh kami, dan juga kepada orang-orang yang tidak suka terhadap kami, terhadap orang-orang yang menganiaya kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh menunjukkan kasih-Mu yang besar, menunjukkan kasih kepada mereka yang menganiaya kami, yang menjadi musuh-musuh kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang besar, potensi di dalam diri kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mau mengasihi musuh-musuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Saya kembalikan lagi kepada guru kita. Silahkan